Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Raha, mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi sejarah sastra yang berjudul Sejarah Sastra Periode tahun 1961 sampai dengan sekarang. Materi yang pertama yaitu Hakikat Sejarah Sastra. Apa itu hakikat sejarah sastra? Hakikat sejarah sastra merupakan intisari yang mempelajari perkembangan karya sastra secara kronologis. Pendekatan sejarah sastra berdasarkan kronologis, maka istilah periodisasi dan angkatan tak terelakkan. Periodisasi ialah suatu rentang waktu tertentu yang di dalamnya terdapat tonggak-tonggak penting peristiwa kesusastraan. Sedangkan angkatan ialah suatu peristiwa penting atau satu tonggak penting yang terjadi di dalam kesusastraan dalam waktu tertentu. Sastra dan politik. Para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi yang terkenal sebagai politikus daripada dikenal sebagai seorang pengarang. Pada tahun 1950 dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang menganut seni untuk rakyat, yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI. Karena adanya menjadi perbedaan pemahaman, maka muncullah Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau LESBUMI yang dibentuk oleh NU serta organisasi-organisasi lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Pelajar Islam Indonesia atau PII, serta lembaga dan partai lainnya. Materi yang ketiga yaitu Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Manifest ini mendapat sambutan baik dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, pihak manifest juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarangan yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau KPPI. Konferensi ini berlangsung di Jakarta pada bulan Maret pada tahun 1964. Yang menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau PKPI. Namun, hal ini ditolak oleh Presiden Insinyur Soekarno. Semua seniman, budayawan, dan pengarang yang menandatangani manifest kebudayaan ini diusir dari segala kegiatan dan bahkan dipecat dari pekerjaan mereka. Dari situasi inilah yang menghasilkan karya-karya sastra tentang protes sosial dan protes terhadap penginjakan martabat manusia. Materi selanjutnya yaitu para pengarang Lekra. Nama tokoh Adi Sudarto atau Darta, tempat tanggal lahir Cibeber 7 Maret tahun 1924, beliau adalah salah satu pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Ia pernah menjadi wartawan harian buruh di Jakarta. Pada masa revolusi, ia bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia. Tokoh yang kedua yaitu Lukman Jol. Tempat tanggal lahir Kabupaten Bondowoso, 17 Januari tahun 1927. Beliau adalah Wakil Ketua PKI dan berteman dekat dengan Aidit. Beliau juga pernah menjadi seorang menteri negara. Ia juga seorang penerjemahan dan pengamat kebudayaan. Yang keempat, tokoh Dipa Nusantara atau Aidit. Tempat tanggal lahir Boyolali, 22 November tahun 1995. Beliau ikut serta dalam memimpin gerakan pemuda di Belitung pada zaman kolonial Belanda dan sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung saat Indonesia merdeka. Materi selanjutnya yaitu Sajak-Sajak Tirani. 18 sajak-sajak tirani yang berjudul puisi antara lain: 1. Sebuah jaket berumur darah. Yang kedua, Merdeka Utara. Yang ketiga, Harmoni. Yang keempat, Jalan Segara. Yang kelima, Karangan Bunga. Yang keenam, Salemba. Yang ketujuh, Taplang Menjelang Malam. Yang kedelapan, Dari Catatan Seorang Demonstran. 9. Dari Catatan Seorang Demonstran Percakapan Angkasa.
yang ke-10 geometrik, yang 11 aviasi, 12 mimbar, 13 aritmetik sederhana, 14 depan sekretariat negara, 15 22 tahun kemudian, 16 seorang tukang rambutan pada istrinya, 17 doa, dan yang terakhir kita adalah pemilik sah Republik ini. Berapa para pengarang wanita? Yang pertama Titi Said, yang kedua Esti Januningsih, yang ketiga Sugiarto Siwandi, yang keempat Ermi Siwanti Hutomo, kelima Eni Sumargo, yang keenam Susi Aminah, yang ketujuh Diwiati Marjono, yang kedelapan Isma Safitri, yang kesembilan Tuti Horti dan Nur Hadi. Drama teater Muslim di Yogyakarta. Yang kedua, Muhammad Yunan Helmi Nasution. Beliau adalah pemimpin Himpunan Seniman Budayawan Islam atau HSBI dan telah menulis serta mementaskan drama-drama hasil karyanya seperti Iman dan lain-lain Susan Ulun yang sudah dipentaskan berulang kali. Tokoh yang terakhir yaitu Surlato. Beliau sudah dikenal menjadi salah satu karyanya yang berjudul Lomba-Lomba Revolusi. Terkadang, beliau akan mengumumkan hasil karya dramanya barunya dalam majalah-majalah Jakarta. Terima kasih.